Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Pemerintah berusaha meliberalisasi kesehatan lewat pengesahan undang-undang kesehatannya lewat cara omnibus law-nya. Itu artinya pemerintah berusaha untuk akhirnya lepas tangan terhadap rakyatnya dan berusaha untuk bergandengan dengan para investor, para perebut modal, para perampas lahan. Betul, mulai dari Rempang, kemudian dilanjutkan oleh Wadas, lalu berbagai macam peristiwa pelanggaran HAM yang lainnya, yang bahkan pada saat pencalonannya beliau berkata bahwasanya akan menuntut atau mengusut semua kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi di bangsa kita ini. Namun kejarannya apa, kawan-kawan? Dia bohong. Jokowi bohong. Dia tidak pernah mengusut ataupun menuntut seluruh pelaku pelanggaran HAM yang ada di negara kita. Maka dari itu, kawan-kawan, apakah kita masih mau untuk bisa dipimpin oleh rezim oligarki pada saat ini, kawan-kawan? Kita melihat bahwasannya memang beliau tidak bisa menaik lagi menjadi 3 periode. Akan tetapi kita bisa melihat pada kenyataannya anaknya turun menjadi wakil presiden, kawan-kawan. Apakah kalian mau dipimpin oleh oligarki? Salam perjuangan. Salam perjuangan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita turun ke jalan sebagai bukti bahwasanya lagi-lagi kawan-kawan, lagi-lagi pemerintah mengecewakan kita, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan? Bahwasanya hari ini kembali lagi pemerintah memulai lagi dinastinya lewat dinasti Jokowi. Betul, kawan-kawan? Jokowi untuk kepentingan investasinya, ia membuat rakyat melarat, ia membuat rakyat miskin, ia membuat rakyat sengsara. Dari Rempang, dari Papua, dari Maluku, dari Rempang, kita semua dimiskinkan oleh Jokowi. Betul, kawan-kawan? Lalu dalam pendidikan lewat rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional, pemerintah berusaha meliberalisasi pendidikan, berusaha mengkapitalisasi pendidikan. Bahwasanya dengan lewat rancangan undang-undang pendidikan, ya kawan-kawan, pemerintah lewat aturan perguruan tinggi negeri badan hukumnya, pemerintah berusaha melepas tanggung jawabnya dari tanggung jawabnya terhadap pendidikan. Padahal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sudah menyatakan bahwasanya pendidikan adalah hak setiap bangsa. Betul, kawan-kawan? Belum juga di sektor kesehatan, pemerintah berusaha meliberalisasi kesehatan lewat pengesahan undang-undang kesehatannya lewat cara omnibus law-nya. Itu artinya pemerintah berusaha untuk akhirnya lepas tangan terhadap rakyatnya dan berusaha untuk bergandengan dengan para investor, para perebut modal, para perampas lahan. Betul, kawan-kawan? Oleh maka itu, kita sebagai mahasiswa bersama rakyat, bersama petani, bersama buruh, bersama seluruh rakyat Indonesia, kita harus menyatukan bahwasanya negara ini sedang tidak baik-baik saja. Betul, kawan-kawan? Lihat, harga bahan pokok semakin mahal, biaya pendidikan kesehatan semakin mahal. Apakah kita tertindas, kawan-kawan? Sekarang kita lihat harga bahan pokok di pasar-pasar seperti beras sudah naik menjadi 15.000 per kilonya. Hal tersebut pada akhirnya tidak berbanding terbalik dengan gaji pasca lulusan sarjana. Mungkinkah, kawan-kawan, kita pasca lulus akan lebih susah untuk mendapatkan harga bahan pokok?
Masalahnya adalah ketika pendidikan hari ini semakin mahal, kita lulus tidak tahu jadi apa dan gajinya berapa, kita bakal tertindas. Belum lagi bicara soal kesehatan. Kesehatan yang semakin mahal hanya membuat orang miskin menjadi lebih susah. Apakah memang orang miskin di negara ini tidak berhak untuk sehat? Saya pikir di rezim Jokowi ini berbagai hal yang menindas rakyat terus dijalankan. Pemerintah di atas sana hanya asik beriuh di kotak sendirinya. Rakyat di sini menjerit. Pemerintah di atas sana memberikan bintang 4 kepada Prabowo. Teman-teman mau Indonesia ke depan harga bahan pokoknya itu akan semakin sulit dan harga-harga yang kalian makan akan semakin mahal. Apakah teman-teman mau? Mau? Nah, oleh karena itu teman-teman, kemarin kita juga melihat Pak Jokowi sebagai presiden yang ada di Indonesia hari ini, yang pada pertama kali dia mencalonkan diri sebagai calon presiden 2014, teman-teman pasti ingat. Pak Jokowi itu bilang, teman-teman, jangan pilih pemimpin pelanggar HAM. Teman-teman ingat? Tapi dia yang mengatakan demikian, dia justru memberikan bintang 4 kepada orang itu, teman-teman. Teman-teman tahu Pak Jokowi dulu tuh sebelum mencalonkan diri sebagai calon presiden dan seorang gubernur DKI Jakarta, dia turun ke gorong-gorong. Dia turun ke tabak-tabak masyarakat. Tapi hari ini harusnya Pak Jokowi turun ke sini, teman-teman. Melihat kalau hari ini masyarakatnya susah. Kalau udah susah seharusnya dia sadar diri. Dia udah jadi badut politik, teman-teman. Seharusnya dia turun dan tahu diri, tahu malu, teman-teman. Kita sedang memperjuangkan hak-hak rakyat yang sangat hari ini tengah kita lihat bahwasanya para pemimpin bangsa, para elit politik kita tidak memperdulikan hak-hak rakyat kecil seperti kita. Beras semakin mahal, harga pokok semakin naik, harga pangan semakin mahal, tetapi dengan enaknya mereka membagi-bagikan jabatan, mereka membagi-bagikan gelar kehormatan yang padahal dahulu pernah ditetapkan bahwa saudara Prabowo Subianto merupakan seseorang yang telah dibuktikan melanggar HAM. Maka daripada itu, saya mengajak sesama sebagai mahasiswa kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh mahasiswa untuk senantiasa terus membela dan terus memperjuangkan hak rakyat, karena kita semua adalah ujung tombak. Idealisme lah sangat mahal, kita tidak bisa dibeli dengan rupiah berapapun itu. Kita semua akan hadir dan terus berjuang untuk kepentingan rakyat. Saudara-saudara, harus kita melihat dengan idealisme yang kita miliki, dan itu adalah kemewahan kita menurut Tan Malaka. Kita semua harus hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah masyarakat yang tidak ada membela, di tengah para elit yang sedang membagikan kekuasaan, di tengah para elit yang lebih mementingkan oligarki, lebih mementingkan kepentingan pribadi. Maka di sini kita hadir untuk kepentingan rakyat. Mereka. Maka saya harapkan kepada seluruh mahasiswa dan para sivitas akademika yang hadir di sini agar senantiasa bisa mengawal kami sebagai mahasiswa, bisa mengantarkan kami agar kami bisa mencapai pada tujuan kami, yaitu untuk menyampaikan kepentingan rakyat dan bisa merubah ini dengan cepat. Walaupun kita tengah melawan kezaliman, kita tengah melawan kekuasaan yang dilakukan secara ugal-ugalan, kekuasaan yang dilakukan secara seenaknya, kekuasaan yang dilakukan dengan penuh timpangan dan lain sebagainya.